Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian atau pembacaan kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Rahmatnya umat itu adalah terletak pada perbedaannya para pemimpin atau imam dalam kebaikan. Fasal tentang air yang dipanaskan oleh matahari. Bil barakah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Waqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza bermula ini yaitu suatu fasal. Wal ma'u dan bermula air al musyammasu yang dipanaskan oleh matahari. Makruhun yaitu makruh hukumnya. Alal asahi atas qaul asah min madhhab Syafi'i dari kalangan madhab Syafi'i. Jadi menurut madhab kita Syafi'i, hukum air yang dipanaskan oleh matahari, panas air tersebut oleh matahari, maka adalah makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Wal mukhtaru dan bermula yang dipilih inda mutaakhir ashabihi dari kalangan ulama mutaakhirin dari sahabat atau kurunnya Syafi'i. Adamu karohatihi yaitu tiada hukum makruh. Wahwa dan bermula ia mutaakhiri ashabih madhabul a'immatis salasati yaitu mazhabnya imam-imam yang tiga. Jadi adapun yang dipilih oleh kalangan ulama mutaakhirin selain Imam Syafi'i, yaitu berarti imam yang tiga ini Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali, itu adalah tiada hukum makruh. Wal ma'ul musakhanu dan bermula air yang dipanaskan tetapi bukan oleh matahari. Ghairu makruhin yaitu tidak makruh bil ittifaqi dengan secara sepakat atau ittifaq. Jadi air yang dipanaskan oleh selain matahari maka itu tidak makruh. Ada sebagian keterangan mengatakan kenapa makruh yang dipanaskan oleh matahari itu disebabkan yang dipanaskan matahari itu mengandung suatu zat yang menyebabkan penyakit timbul. Beda dengan yang dipanaskan oleh selain matahari. Contoh dengan api, maka justru air tersebut bersih daripada kuman-kuman dan sebagainya. Wayuhka dan dihikayatkan an Mujahidin daripada Imam Mujahid karohatahu akan hukum makruhnya musakhan. Tapi kalau Imam Mujahid mengatakan makruh hukumnya. Wa karoha dan memakruhkan Imam Ahmad al-musakhana akan air yang dipanaskan itu binari dengan api. Yang maksud makruh Imam Mujahid tadi itu adalah yang dipanaskan yaitu dengan api. Faslun bermula ini yaitu suatu fasal. Wal ma'ul musta'malu dan bermula air yang musta'mal atau yang sudah dipakai fi fardhi taharati di dalam membasuh fardunya bersuci. Tahirun yaitu suci. Ghairu mutahhirin tidak mensucikan. Al-masyhuri atas qaul yang masyhur min madhabi Abi Hanifah daripada kalangan madhab Abu Hanifah. Wal asahhu dan bermula qaul yang lebih sahih atau asah min madhabi Syafi'i yaitu dari kalangan madhab Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi pasal ini menjelaskan tentang air yang musta'mal. Air musta'mal itu adalah air yang sudah dipakai di dalam membasuh bagian yang fardunya anggota yang dibasuh, fardunya taharah. Misal kalau kita membasuh muka, basuhan yang pertama
kan 3 kali basuhan sunnahnya. Basuhan yang pertama itu sudah mengenai ke seluruh bagian wajibnya muka, maka itu adalah sudah dihitung fardunya taharah. Air tersebut, nah air bekasnya itu, maka itu adalah hukumnya musta'mal. Musta'mal itu tahirun, suci, tetapi ghairu mutahirin, tidak mensucikan. Dia airnya suci, boleh diminum, boleh lagi dipakai, bahkan boleh dipakai untuk mencuci pakaian, boleh, tetapi tidak bisa lagi untuk dipakai di dalam bersuci. Itu pendapat kaul masyhur daripada kalangan mazhab Abu Hanifah, dan juga kaul ashah kalau di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa mutahhirun inda Malikin. Namun di kalangan Imam Malik, mutahhirun yaitu mensucikan. Berarti air musta'mal itu bisa lagi dipakai untuk bersuci. Air musta'mal tersebut menurut Imam Malik. Wa najisun, dan yaitu hukumnya najis, fi riwayatin, di suatu riwayat, an Abi Hanifata, daripada mazhabnya Abi Hanifah. Wahwa, dan bermula ia mazhab Abi Hanifah, qaulu Abi Yusuf, yaitu qaulnya Abi Yusuf. Jadi ada juga yang mengatakan najis hukumnya. Wa ma'ul wardi, dan bermula air mawar, wal khilli, dan air cuka, la yatatahharu, yaitu tidak suci bihi dengannya, tidak mensucikan ya air mawar, atau tidak bisa dipakai bersuci ya bihi ya air mawar dan air cuka, bil ittifaqi, dengan secara ittifaq. Faslun, ayat bermula ini yaitu suatu fasal. Wal ma'u, dan bermula air, wal al mutaghayyiru, yang berubah, biz za'farani, dengan za'faran, wa nahwihi, dan seumpamanya za'faran, minat tahirati, daripada perkara yang suci, taghayyuran, dengan perubahan kasiran yang banyak, la yatatahharu, tidak bisa bersuci apa bihi ya ma'ul mutaghayyir bi za'faran wa nahwihi. Inda Malikin, menurut Imam Malik, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa ajaza, dan membolehkan zalika, akan demikian itu mutaghayyir bi za'faran wa nahwihi, Abu Hanifah, oleh Imam Abu Hanifah, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Abu Hanifah atau murid-muridnya Abu Hanifah, wa qalu, dan berkata ya Abu Hanifah wa ashabuh, taghayyurul ma'i, bermula perubahannya air, bitahiri, dengan yang suci, la yamna'u, yaitu tidak mencegah, at-taharata, akan bersuci, bihi, dengannya, ma lam yutbah, selagi tidak dimasak, opo bihi ya air, au yaghlibu, atau mengalahkan, au yughlabu, atau dikalahkan, ya ala ajzaihi, atas juz-juznya ma. Jadi menurut Imam Abu Hanifah dan para murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya, mereka berkata perubahannya air disebabkan oleh yang suci, termasuk kayak za'faran tadi, maka tidak mencegah akan kesucian air, atau tidak akan mencegah hukum bisa dipakai untuk bersuci air tersebut, selagi air tersebut berubahnya tidak dimasak, atau perubahannya tersebut tidak dikalahkan. Artinya masih bisa dikatakan ini air adalah bercampur oleh za'faran misalnya, bukan berubah menjadi memang namanya itu berubah menjadi air za'faran, bukan, tapi ini air adalah air yang mutaghayyir, yang berubah karena sebab za'faran. Tetapi kalau sudah yughlabu, dikalahkan, artinya itu sudah memang air itu hanya sekedar campuran, intinya itu adalah minyak za'farannya, itu berarti di situ bukan lagi air yang berubah, tapi memang menjadi air za'faran. Kecuali itu kata Imam Abu Hanifah dan sahabatnya. Wal ma'ul mutaghayyiru, dan bermula air yang berubah, bitulil maksi, dengan sebab lama diam,
tahurun yaitu menyucikan, bil ittifaqi dengan kaul ittifaq atau sepakatnya ulama. Adapun air yang berubah dengan sebab lama diam, bukan dicampur aduk oleh tangan kita. Artinya dia memang diam, lama terdiam sendirinya, maka ketika berubah warna sekalipun hijau, berbau, maka itu adalah hukumnya suci secara sepakat. Wahukia dan dihikayatkan an Ibnu Sirin daripada Imam Ibnu Sirin annahu akan bahwasanya kelakuan layatu taharu tidak bisa dipakai bersuci opo bihi iya ma'ul mutaghayyir bitulil baksi. Tapi dihikayatkan daripada Imam Ibnu Sirin bahwasanya tidak bisa dipakai bersuci air tersebut, air yang lama diam dan berubah. Wal ightisalu dan bermula mandi, wal wudu'u dan wudu' min ma'iz zamzam daripada air zamzam, yukrahu yaitu dimakruhkan inda Ahmada menurut Imam Ahmad, sianatan karena menjaga lahu baginya zamzam. Adapun mandi baru wudu dengan air zamzam itu hukumnya makruh. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Alasannya sianatan lah, karena untuk menjaga kehormatan air zamzam. Faslun laisa linnari wasyamsi fi izalatin najasati ta'sirun ila akhirih wallahu a'lam bissawab.